Selamat malam semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih dalam tema filsafat ilmu. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang berilmu itu ditinggikan beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu tentu saja akan mempunyai manfaat, sehingga memang keilmuan itu menjadi sesuatu yang harus dijalani oleh setiap manusia, bukan hanya seorang muslim. Sehingga keinginan kita berangkat dari kesadaran bahwa Islam itu sebagai agama yang berilmu, mencintai ilmu, maka harus menjalani tentang pembelajaran mengenai ilmu. Jadi persoalannya, yang mana yang lebih benar, ilmu dari manusia atau ilmu dari Tuhan? Tentu saja ilmu dari manusia itu benar adanya, karena apa yang terjadi pada manusia itu ya apa adanya, ya seperti itu. Tapi mengenai klaim kebenaran ini berbeda lagi. Lalu apakah ilmu Tuhan itu benar? Tentu saja benar, karena ilmu Tuhan itu untuk manusia. Ya Pak, ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan itu untuk manusia agar bisa menjalani hidupnya dengan baik di dunia ini. Ya, agama itu penting, ilmu kemanusiaan juga penting, karena ilmu agama itu memperluas eksistensi manusia. Dia bisa memahami tentang sudut pandang mengenai belas kasih. Rasanya itu dah. Agama itu mengajarkan untuk belas kasih, bukan hanya untuk melegitimasi suatu kekuasaan saja. Ketika agama hanya kerjanya atau para agamawan melegitimasi kekuasaan saja, apa itu tidak menjual agama? Tapi pada sisi tertentu bahwa harus ada faktanya, bahwa yang namanya orang-orang yang beragama ketika berdekatan dengan kekuasaan, keadaan masyarakat harus lebih baik, harus lebih sejahtera, harus lebih tenang hidupnya, dan bisa terlindungi baik dari riba misalnya, atau dari kesesatan berpikir, kemiskinan. Itulah yang disebut dengan integrasi antara agama dengan para penguasa. Dan tentu saja penguasa di sini juga mereka orang yang beragama, dan tentu saja harus menjalankan prinsip agamanya. Jadi memang agama Islam itu agama yang selalu mencintai ilmu gitu. Tapi di sini ilmu itu harus dipahami bukan hanya ilmu yang teks saja, membahas tentang ilmu agama saja. Semua ilmu alam raya ini adalah ayat-ayat Tuhan yang harus dibaca, yang harus dieksplor, yang harus dicermati, yang harus dideskripsikan. Dan tentu saja untuk kegunaan manusia itu sendiri, untuk eksistensinya, untuk penajaman batinnya. Di sini maka konsep tentang islamisasi pengetahuan itu, Islam yang berilmu, ya esensinya Islam itu orang-orang yang ingin selamat itu memang harus berilmu. Islam itu kan berasal dari salama atau keselamatan. Orang-orang yang selamat harus bisa membuat hidupnya selamat. Di dunia dulu harus selamat, baru itu kita bisa mengasumsikan bahwa di akhirat nanti kita akan selamat juga. Di dunia aja kita nggak selamat, apalagi di akhirat nanti. Itu perluasan eksistensi kita mengenai keimanan ada alam lain setelah alam dunia ini. Jadi ilmu itu memang sangat penting untuk umat Islam, dan tentu saja sebagian umat Islam melaksanakan untuk mencari ilmu di pesantren-pesantren, di universitas-universitas, di belahan dunia yang lain umat Islam mencari ilmu. Banyak tokoh bahkan di dalam hasanah intelektual Islam itu, misalnya tokoh yang berusaha untuk komitmen dengan islamisasi pengetahuan,
Itu misalnya ada Ziauddin Sardar, kemudian ada Ismail Razi Al-Faruqi. Ya, mereka mencintai agama mereka sehingga mereka ingin membuktikan dengan komitmen mereka beragama bisa menghasilkan pengetahuan. Tapi pengetahuan yang berdasarkan inspirasi dari ilahi itu, Tuhan itu, apakah bisa dipropankan? Tentu saja ini sesuatu yang perlu dibicarakan. Jadi semua itu ada porsinya. Jadi islamisasi pengetahuan itu memang bukan persoalan melegitimasi atau mencap ini ilmu Islam, ini bukan Islam. Semua ilmu itu kan ya tentang bagaimana mendapatkan suatu pengetahuan dan bagaimana mempraktekkan suatu pengetahuan. Ya tentu saja ilmu itu atau perumusan ilmu itu tidak bebas nilai atau ada suatu tafsiran subjektif. Dan tentu saja disinilah yang namanya suatu perkembangan ilmu ini harus didialogkan. Jadi memang apakah ilmu itu sebagai sesuatu yang